Halo semuanya Sobat Visip, selamat datang kembali di podcast PPK Visip Unsud bersama saya Suci. Saya Nazwa. Nah, dan kali ini kami akan membahas dan juga berbincang santai tentang satu topik yang mungkin kadang terlewat nih di kalangan mahasiswa, tapi ternyata penting sekali, yaitu toxic relationship. Relasi yang wajar awalnya rasa cemburu atau perhatian berlebih itu dalam kondisi tertentu itu tuh biasanya berpengaruh ke kekerasan psikolog gitu. Oke, nah untuk membahas topik ini secara lebih lanjut ya, lebih dalam dan juga lebih komprehensif, kali ini kami menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial ya. Beliau ini sebagai Ketua Satgas PPK Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Ibu Triwuryaningsih. Selamat datang Ibu. Selamat siang Mbak Uci Dan dan Nazwa. Mbak Naswa. Iya, nah apa kabar Ibu? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kita pada siang hari ini. Kita akan membahas soal toxic relationship ini, Ibu. Sebelumnya ini Ibu bertugas menjadi Ketua Satgas PPK ini sudah berapa lama, Bu? Ya, kalau mulai bertugas menjadi Ketua Satgas itu sejak tahun 2021, waktu itu namanya masih Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, karena memang itu sebagai tindak lanjut dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, kemudian di tahun 2024 terbit Permendikbudristek yang baru nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan tanpa seksual ya. Yang itu fokusnya tidak lagi hanya pada kekerasan seksual saja, tetapi pada 6 bentuk kekerasan yang lain ya, termasuk di dalamnya adalah bullying, kemudian kekerasan psikis, kemudian juga ada intoleransi, diskriminasi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi semua bentuk kekerasan diatur di dalam Permen tersebut, sehingga kemudian Satgas PPKS yang awalnya namanya itu kemudian menjadi Satgas PPK yang disebut dengan itu kepanjangan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Ya, saya di Satgas PPK di Universitas Jenderal Sudirman. Berarti sudah cukup lama ya Sudah cukup menangani lama. berbagai kasus ya Ibu ya. 3 tahun. 3 tahun. Oke Ibu, kalau dari Ibu sendiri nih, definisi dari toxic relationship itu seperti apa sih Ibu? Ya, kalau dari kata toksik sendiri itu sudah maknanya negatif ya, artinya sesuatu yang relasi ya, jalinan relasi yang kemudian di situ mengandung racun yang tentu saja dampaknya sangat negatif ya. Relasi-relasi yang sangat tidak sehat ya, sangat tidak sehat, yang mestinya setiap orang itu menjalin relasi itu supaya kemudian menjadi lebih baik. Kalau dalam konteks mahasiswa itu kemudian menjadi penyemangat belajar, kemudian prestasinya menjadi jauh lebih baik. Tetapi dengan toxic relationship ini justru kemudian membawa pengaruh yang negatif, entah itu kemudian dampaknya psikis sampai kemudian nanti lebih jauh pada persoalan mengganggu pembelajaran, mengganggu prestasi dan sebagainya. Berarti dari banyaknya kasus nih yang Ibu tangani di Satgas PPK ini, rata-rata tuh bentuknya seperti apa sih Bu toxic relationship itu? Ya, rata-rata mereka begini ya, awalnya gitu ya, yang dilaporkan ke kami ya, otomatis ke Satgas itu awalnya adalah relasi biasa, relasi pacaran gitu ya. Yang awalnya ya menunjukkan kasih sayang, kemudian saling support, sayang menyayangi, saling menghormati, menghargai. Tetapi kemudian beberapa bulan kemudian itu menunjukkan yang aslinya gitu, yang kemudian di situ ada posesif yang sangat luar biasa, pengekangan salah satu pihak itu nggak boleh ngapa-ngapain, bahkan kemudian sampai pada kemudian diancam. Bahkan yang salah satu kasus yang kami tangani itu sampai kemudian nomornya itu di-cloning, nomornya itu disadap, sehingga kemudian anak-anak si cewek ini nggak bisa kemana-mana gitu ya, nggak bisa menghubungi siapapun ketika dia mendapatkan intimidasi, ketika dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak nyaman gitu ya. Awalnya itu pada umumnya relasi pacaran biasa.
Oh, oke. Oke, berarti bentuk yang paling sering muncul itu awalnya dari pacaran Ya, tersebut ya gitu. pacaran. Ya, karena dalam pacaran itu kan ada unsur kepengen saling memiliki Iya, kan, betul. gitu ya. Ada unsur kepengen saling memiliki, tetapi kemudian memilikinya itu apa namanya? Terlalu gitu ya. Ya, dia disebut Terlalu. dengan posesif itu Iya. tadi, saking posesifnya, kemudian supaya cewek ini nggak boleh melebihi dia, nggak boleh ikut organisasi, yang tadinya cewek ini aktif gitu, nggak boleh ikut rapat-rapat, nggak boleh nilainya atau prestasinya itu lebih tinggi gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau kebanyakan bentuk toxic relationship ini tuh sifatnya mengontrol ya, Bu ya, Yang mengekang. yang mengekang, bukan hanya mengontrol, tapi Mm. pengekangan yang kemudian Hmm. membuat salah satu pihak ini menjadi tidak leluasa untuk beraktivitas. Oke, nah mungkin banyak di sini teman-teman kalangan mahasiswa kan pacaran tuh lagi Ya, marak-maraknya banget ya. Betul. Dan kadang malah perilaku seperti itu tuh banyak dinormalisasi ya di pacaran. Mungkin di sini Ibu yang sudah banyak menangani kasus yang akhirnya sampai ke toxic relationship itu, kira-kira ciri-ciri awalnya tuh hubungan itu tuh bisa masuk ke ranah toxic itu seperti apa? Mungkin biar teman-teman tahu. Ya, jadi awalnya itu biasanya dia salah satu pihak ya, Iya. yang biasanya dia punya apa yang dia posisinya ingin mengontrol gitu Iya. ya. Itu biasanya dia menunjukkan sikap yang berlebihan. Misalnya semua barang yang dia sukai dibeliin, semua makan yang dia sukai dibeliin, perhatiannya tuh awalnya tuh sangat luar biasa. Ya. Nah, ketika kemudian salah satu pihak ini ya kemudian merasa, wah, pacarku itu sangat baik, pacarku itu sangat care, kemudian apa-apa aja yang pokoknya yang aku sukai itu selalu diberikan. Nah, ketika sudah dalam genggaman ibaratnya, itu yang kemudian dia mulai menunjukkan apa namanya sifat-sifat aslinya gitu ya, sifat yang posesif, sifat yang terlalu mengawasi, nggak ingin laki-lakinya itu kalah gitu. Berarti si pelaku ini kadang membiarkan si korban itu terlena dulu ya, Bu ya. Terlena dulu gitu. Itu memang cara ngontrolnya awalnya seperti itu. Terus apakah itu ada hubungannya sama mungkin personality dari korban yang mungkin terlalu seperti apa sampai dia bisa menerima perilaku toxic Iya, relationship itu? biasanya ya memang kemudian ketika kemudian dalam situasi yang ini ya, ketika tadi caranya itu bagaimana dia pokoknya menunjukkan orang yang paling care, Iya. menunjukkan orang yang paling sayang, sampai kemudian dia nggak waspada atas Iya. dirinya sendiri, sehingga kemudian karena merasa dia seolah-olah akan menjadi pasangan seumur hidupnya, padahal Iya. ini dalam masih relasi pacaran, sehingga kemudian hubungan terlalu jauh. Ketika dalam konteks hubungan terlalu jauh itu yang kemudian ini menjadi alat untuk mengontrol, alat untuk intimidasi, sehingga kemudian ceweknya ini semakin tidak bisa lepas karena ancaman tadi. Ketika kamu bisa sadar lah, ketika lagi sayang-sayangnya apa yang diminta oleh cowoknya itu kadang-kadang di luar kontrol gitu ya, itu dikasihkan gitu ya, sehingga kemudian itu menjadi alat bagi cowok ini untuk melakukan pengawasan, untuk mengontrol, memiliki, sampai kemudian ujungnya adalah intimidasi. Awas kalau kamu macam-macam ya, Iya. ini loh videomu ada di saya, Hmm. ini loh kamu itu udah nggak perawan dan segala macam, Iya. dengan segala rupa ancaman gitu. Oke. Berarti awalnya tadinya adalah perhatian yang luar biasa, Iya, kemudian perhatian akhirnya yang luar biasa. intimidasi seperti itu. Iya. Nah, untuk Satgas PPK ini biasanya kan menangani kasus itu lebih ke banyak laki-laki sebagai pelaku atau perempuan nih, Bu? Mayoritas laki-laki pelakunya, yang memang dilaporkan laki-laki pelakunya. Tapi bukan berarti ya, artinya bukan berarti kemudian kekerasan itu artinya perempuan itu tidak punya potensi untuk melakukan kekerasan, punya juga gitu ya. Ketika perempuan itu berada pada relasi kuasa yang tinggi, ketika dia kemudian memiliki power gitu ya, itu bisa juga dia berpotensi untuk melakukan kekerasan. Cuman sampai detik ini yang kami tangani ya hampir semuanya laki-laki. Hampir Ya. semuanya laki-laki. Oke. Ya. Mungkin Ibu boleh cerita sedikit tentang kasus yang dilakukan oleh laki-laki yang apa ya, yang mungkin berkesan di Satgas PPK
ini? Ya, ini jadi ada satu kasus ya. Ini awalnya tadi pacaran gitu yang tadi ceritakan 5 bulan pertama itu begitu indahnya, begitu sayangnya, beliin sepatu, beliin makanan yang enak-enak. Ketika dia ulang tahun juga dibeliin hadiah, macam-macam kesukaan dia. Tapi setelah 5 bulan itu kemudian menunjukkan tabiatnya dengan cara tadi ceweknya ini nomornya di cloning ya, entah cloning entah sadap, tapi yang jelas apapun yang masuk ke WA-nya si cewek ini masuk ke nomor HP-nya dia. Nah, sehingga dari situ dia udah nggak bisa ngontrol, udah nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia dalam genggaman, dalam kekuasaan si cowok itu. Kemudian cowoknya juga kemudian mulai pinjaman online dengan menggunakan akunnya si cewek ini, sehingga mau nggak mau ceweknya yang harus apa namanya menyicil gitu ya. Kemudian apa namanya dia juga disuruh jualan apa namanya makanan. Jadi dia si cewek ini setiap jam 2:30 pagi harus sudah bangun, dan itu dibangunin oleh pacarnya, ditelepon, dipantau dari rumahnya si cowok ini, kamu udah bangun belum, sambil dia harus goreng dan sebagainya. Ketika dia terlambat itu juga dia dimarah-marahin gitu ya. Kalau jualannya belum habis juga dia nggak boleh pulang gitu ya. Jualannya kadang di Gor Susu, kadang di Gor Satria, kadang di alun-alun gitu ya. Termasuk kemudian dia harus mengerjakan tugas-tugasnya si cowok ini, tugas kuliah ini kebetulan satu angkatan, satu kelas gitu ya. Sehingga kemudian prestasi si cewek ini turun, nggak boleh ikut organisasi dan sebagainya. Nah, kemudian dari peristiwa itu ada sahabatnya yang kemudian tinggal sekamar gitu ya, yang tahu persis gitu ya peristiwa yang dialami oleh sahabatnya ini gitu ya, dari bangun tidur sampai kemudian mau tidur lagi, itu peristiwa apa yang dialami oleh anak ini. Apa namanya anak ini menjadi saksi gitu ya, termasuk bagaimana ketika cowoknya ini telepon suruh di apa namanya loudspeaker supaya bisa direkam gitu ya. Eh, Nah, setelah itu, tapi anak ini nggak berani. Anak ini nggak, si cewek ini nggak berani lapor ke Satgas gitu kan. Sampai suatu saat si sahabatnya itu ke saya, sosialisasi di sebuah fakultas, nungguin saya sampai selesai. Dia cerita, ibu, saya punya sahabat dengan ceritanya seperti ini sudah sangat toksik bu relasinya, tetapi dia selalu ketakutan, bahkan dia berkali-kali mencoba untuk bunuh diri, dia sering self harm gitu ya, aku pengen mati aja dan sebagainya, tapi dia nggak punya keberanian untuk melapor karena alasannya dia orang dekatnya bapaknya, punya power yang dekat dengan Pak Rektor, nanti kalau kamu lapor kamu yang akan dikeluarin gitu ya. Nah, seperti itu, sehingga kemudian saya cuma bilang, kamu coba pelan-pelan didekati gitu ya. Melihat ceritanya itu saya hanya punya 2 kalimat. Beri dia pilihan, satu lapor ke Satgas atau dia akan mati gitu ya. Akan mati karena dia pernah dicekik, pernah ditabrakin motor ya, dan kata-kata ancaman yang kekerasan verbalnya itu luar biasa juga gitu ya, sehingga nah ini memang mengalami depresi ya, depresi yang sudah tingkat lanjut yang sampai orang awam tuh nggak bisa melihat bahwa dia depresi. Yang bisa melihat hanya psikiater dan psikolog forensik. Itu sampai kemudian kita kuatkan, kemudian mau anaknya untuk melapor ke penegak hukum, mengikuti proses sejak pemeriksaan di Polres, kita dampingi, bahkan kita juga kerjasama dengan UPTD BPA Kabupaten Banyumas, kita juga kerjasama dengan LPSK karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena memang anak ini dan keluarganya itu terus diintimidasi. Nah, sehingga kemudian membutuhkan pendampingan dari LPSK, sehingga sampai kemudian vonis pelakunya, keluarganya tidak bisa menerima, sampai banding dikuatkan lagi sampai kasasi, tapi tetap vonisnya diperkuat 13 tahun. Dan itu jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang cuma 12 tahun. Itu Berarti pengalaman luar biasa ya. luar biasa. Dan Kita kami Satgas ini harus berhadapan dengan 12 lawyer yang di-hire oleh keluarga pelaku. Berarti melihat dari kasus yang barusan sangat mencengangkan ya, yang udah
Kasih tahu sama ibu, berarti kita bisa melihat ada satu pola ya dalam toxic relationship ini gitu. Awalnya kayak pacaran biasa. Latihannya sangat berlebih gitu ya, tapi itu satu strategi Mm-mm. bagaimana kemudian dia di bawah kendali dia. Berarti terjadi manipulasi awalnya ya. Nah ya, Betul. biasanya orang yang pelaku-pelaku yang seperti itu memang punya watak yang manipulatif. Mm-mm. Iya. Nah sampai si korban ini akhirnya takut ya Bu ya, kebanyakan Takut. kebanyakan banyak korban Makanya takut saya untuk cuma speak dua up. kata, lapor ke Satgas atau dia mati. Mungkin biar teman-teman di sini Mati yang terbunuh mati. Bukan mati. iya betul. Karena lama-lama akan Iya. menderita seperti itu terus ya Bu, kayak circle-nya tuh akan terus di situ-situ Iya. terus gitu. Karena banyak nih teman-teman juga yang mungkin ada dalam hubungan yang toksik tapi Iya. masih susah lepas nih sampai sekarang. Mumpung sekarang ada Ibu Riwur sendiri yang tadi sudah menceritakan satu kasus yang bisa jadi contoh ya dan jadi pelajaran buat kita semua. Mungkin Ibu ada pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang masih ada dalam toxic relationship dan susah untuk keluar dari situ gitu. Mumpung di sini Satgas PPK kan menyediakan Ya. bantuan. Kira-kira step by stepnya itu bagaimana sih Bu? Kayak Ya gini, Satgas bisa bantu. ya kita mulai ya, artinya ketika kita menjalin relasi dengan siapapun, Iya. kita harus punya bargain position, kita harus punya posisi tawar. Bagaimana supaya kita punya posisi tawar? Kita jangan berada dalam genggaman dia. Contoh gini, orang berpacaran itu wajar, Iya. gitu ya, dalam relasi sekarang mahasiswa itu relasi pacaran itu wajar. Tetapi jalinlah pacaran itu dengan sehat, gitu ya. Jangan melampaui batas-batas. Yang mana ketika melampaui batas-batas itu menjadi diri kita itu nggak punya bargain. Kita nggak punya posisi tawar lagi di hadapan orang ini gitu ya, sehingga ya sewajarnya aja kita pacaran saling support, saling menyayangi, saling menghargai, tapi jangan pernah kita jatuh ya, menyerahkan diri kita, apalagi tubuh kita ini harus dijaga betul. Yang paling banyak membuat anak-anak tidak lepas dari toxic relationship itu karena sudah terlanjur menyerahkan diri. Sehingga kemudian kekhawatiran ditinggalkan, nanti aku sama siapa, sehingga ini yang membuat ini. Makanya pacaran bolehlah gitu ya, tetapi berpacaranlah yang sehat. Kalau dia sudah menunjukkan mulai posesif, nggak sehat, ya udah tinggal gitu. Pacaran itu adalah untuk saling mengenal, dan pacaran ini adalah hubungan yang mestinya bisa memberikan support, justru kemudian menambah kita semangat ya, kalian semangat untuk lebih suka ke kampus, menjalani aktivitas, belajar, ada penyemangatnya. Tapi kalau kemudian orang yang kita cintai kok malah justru membuat diri kita ini sakit gitu ya, sakit tidak selalu fisik ya, tapi psikis kita ini menjadi sakit, ya untuk apa dibela-belain? Hidup gak hanya sekarang kan gitu ya. Hidup kita masih panjang, masa depan kita masih panjang, masa depan kalian masih panjang. Itu yang harus betul-betul diingat. Jadi pacaranlah secara sehat, jalinlah relasi dengan sehat, termasuk dengan sesama teman. Teman itu juga harus mencari teman yang tidak toksik, teman tapi yang suportif. Ya, kita juga harus menjadi orang yang suportif terhadap orang lain. Tapi kalau kemudian terjadi ketergantungan dengan kita harus mendidik mereka untuk mandiri. Gitu. Kita nggak selamanya ada buat mereka gitu kan, ya kan, perjalanan hidup orang itu kan nggak tahu ya gitu ya, sehingga kemudian setiap orang harus berusaha untuk mandiri. Setiap orang mana di dalam menjalin relasi itu harus punya bargain, harus punya posisi. Itu katanya. Oke, itu tadi untuk langkah-langkah menghadapi toxic relationship ya. Tapi mungkin kita mau minta langkah-langkah gimana nih, misal kita mengalami toxic relationship terus ingin melaporkan gitu atau ingin meminta bantuan kepada Satgas PPK, itu seperti apa Ibu? Ya, silahkan kan, kami juga sudah ada medsosnya ya, kita punya Instagram. Silahkan buka Instagramnya, di situ nanti ada ada informasi terkait dengan nomor hotline service kami gitu ya, supaya bisa langsung tersambung, bisa langsung konsultasi aja, nggak mungkin Ibu, saya nggak dalam konteks lapor tetapi kami konsultasi, kami butuh dipertemukan dengan psikolog, boleh, tapi isi di dalam hotline service kami. Jadi yang ke kami itu tidak selalu kemudian melaporkan kasusnya, tapi mungkin konseling, karena belum siap untuk melaporkan kasusnya, konseling, ada penguatan mental, baru kemudian melaporkan kasusnya supaya ada penanganan gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu mungkin karena dari tadi
kita sudah membicarakan tentang hubungan yang toksik itu seperti apa, bentuknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman di sini yang sedang ada dalam relationship mungkin bingung nih, ini hubungan aku toksik apa seksi aja gitu ya. Mungkin sekarang Ibu boleh kasih pendapat kira-kira hubungannya itu tuh harusnya seperti apa gitu, biar teman-teman mungkin boleh cinta tapi nggak berlebihan, nggak sampai kelena, nggak sampai toksik nantinya gitu. Iya, yang namanya hubungan yang sehat itu satu jelas saling menghargai. Kemudian memberikan ruang kebebasan kepada masing-masing gitu ya, karena masing-masing kan punya aktivitas sendiri gitu ya, ada kebebasan untuk memberi ruang kebebasan bagi masing-masing, saling support, menyayangi gitu ya. Ketika punya tujuan itu dua-duanya itu saling support, itu artinya relasi yang sehat. Jadi kalau sudah mulai kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini sudah mulai posesif nih. Iya. Ini harus sudah hati-hati gitu Betul. kan. Kita ini kan hubungan kan kepengen kita ini jalan bareng, kita maju bersama, kita berprestasi bersama, kita lulus bareng, lulus cepat. Kan ini yang disebut dengan Iya. sehat. Tapi kalau kemudian salah satunya sudah menghambat, ini namanya sudah nggak sehat gitu ya. Harusnya itu saling mendukung, bukan Iya. menghambat gitu. Oke, luar biasa Ibu ya. Kita sudah membahas tadi dimulai dari definisi, ciri-ciri, bahkan sampai diceritakan kasus yang paling berkesan gitu ya. Mungkin seperti itu aja Ibu ya. Terima kasih atas pandangan dan penjelasannya yang sangat membuka wawasan, dan kita juga sebagai mahasiswa harus mulai sadar ya, entah itu sebagai perempuan atau mungkin sebagai mahasiswa ya, bahwa ada beberapa hubungan yang mungkin udah sampai kepada kondisi yang mengkhawatirkan dan akhirnya sampai ke toxic relationship itu tersendiri. Dan di sisi lain juga Satgas PPK ini udah tersedia ya Bu ya untuk bisa melaporkan kasus-kasus terkait terkait toxic relationship atau mungkin kekerasan apapun seperti itu Ibu. Iya, mungkin sebelum kita menutup pembicaraan ini ya Ibu, dari Ibu sendiri ada closing statement tentang keseluruhan topik ini gitu, mumpung masih berjalan. Jadi closing kami adalah gini, artinya bangunlah relasi dengan siapapun itu dengan sehat gitu ya, bahwa relasi yang kita bangun itu adalah kepentingannya untuk mendukung kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berprestasi, menjadi lebih maju, sehingga ketika ada indikasi-indikasi yang sudah ada penekanan, kemudian pengontrol yang terlalu ketat, sifat-sifat yang posesif, ya itu sudah harus kemudian warning. Jadi sudah harus menjadi alarm ya untuk semuanya, sehingga harus bisa bersikap gitu ya, harus bisa bersikap. Nah, kemudian ketika sudah nggak sanggup menghadapi, mungkin ada teman-teman yang memang sekiranya itu sedang berada dalam toxic relationship dan nggak mampu untuk kemudian keluar. Ketika mungkin kami juga membuka ruang konsultasi ya, silahkan kapan saja untuk menghubungi nomor Satgas. Nanti bisa ketemu dengan teman-teman relawan, bisa ketemu juga mungkin secara khusus ingin ketemu dengan psikolog kami juga akan kami jadwalkan. Ketika psikolog kami itu mungkin padat jadwalnya, kita juga bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas, di sana juga ada layanan psikologi. Jadi kita bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang memang membutuhkan bantuan kami. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu karena sudah menyempatkan hadir untuk membahas topik yang sangat penting ini ya di kalangan mahasiswa. Oke, sebelum kami menutup podcast ini, tadi teman-teman sudah dengar sendiri bahwa mungkin toxic relationship itu awalnya nggak kelihatan ya. Awalnya nggak kelihatan, bikin kita terlena gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin sedang berada dalam satu relationship dan mungkin masih bingung nih ke arah mana hubungannya gitu, toxic atau enggak, teman-teman boleh memikirkan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan. Kira-kira ciri-cirinya ada nggak nih dalam relationship kita gitu. Syukur-syukur kalau misal hubungannya baik gitu, terus relasi itu juga bisa menjadi penyemangat di kuliah kita di kalangan mahasiswa. Oke, begitu dari PPK Visip Unsud, podcast Toxic Relationship di kalangan mahasiswa bersama Ketua Satgas PPK Unsud, Ibu Tri Wuryaningsih. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.